Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di pagi hari ini dalam tukar mimbar PGKJ ya, Kecamatan Jekulo, dan saya sudah dikasih firman Tuhan atau tema dan ayat terambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tema di pagi hari ini yang diberikan kepada saya adalah Allah mengenal umatnya. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya diberi tema dan ayat dari Bapak Pendeta Aan, yaitu tadi Roma pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-30, dan diberikan tema Allah mengenal umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Allah mengenal umatnya. Saya gambarkan orang tua mengenal anaknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di sini yang sudah merasa orang tua, yang sudah diberkati, ya sudah menikah dan diberkati seorang anak, di mana orang tua tersebut pasti mengenal anaknya. Iya atau tidak, Ibu? Mengenal anaknya atau tidak, Bapak Ibu orang tua di tempat ini? Kira-kira mengenal anaknya atau tidak? Mengenal atau tidak? Mengenal. Nah, saya pun sekarang sudah mengenal. Dulu masih Dewi Anda, Ibu, ya, maksudnya masih sendirian, masih digasai Pak Toto, ya. Rono rene wong gede dhuwur dhewe anae. Nah, ini Mbak Ibu, ya. Nah, sekarang saya sudah mempunyai pasangan hidup dan saya sudah mempunyai anak. Nah, namanya orang tua kepada anak, orang tua ini harus mengenal anaknya. Kalau tidak mengenal anaknya, gimana kalau anaknya kenapa-kenapa? Karena seorang anak ini kadang kan memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu. Nah, di saat orang tuanya ini mengenal anaknya,
di saat sakit, orang tuanya tahu atau tidak, Ibu? Tahu, karena mengenal. Dan apa yang dibutuhkan anaknya, ya, orang tua itu tahu atau tidak? Tahu. Nah, di saat Bapak Ibu sebagai orang tua tahu yang diperlukan, tahu yang dibutuhkan oleh anaknya, kira-kira dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Dikasih. Nah, itu bukti bahwa kita mengenal anak kita. Nah, itu sama halnya gambaran di mana Allah mengenal umatnya. Di mana Allah tahu apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh umatnya. Nah, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-30, di sini Rasul Paulus ya mempunyai tujuan di dalam menulis kitab Roma. Dan kitab Roma ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, agar jemaat-jemaat di Roma tetap mengenal Tuhan, karena Tuhan yang memberikan keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, lalu pertanyaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, buktinya apa, Pak? Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-30. Nah, ini Ibu, kita mau belajar bukti Allah mengenal umatnya. Nah, karena tadi kan perumpamaan di depan Ibu ya, orang tua dan anak. Orang tua tahu apa yang diperlukan anak, yang dibutuhkan anak. Nah, di sini kita mau belajar bukti Allah mengenal umatnya. Yang pertama dalam ayat 26 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang pertama, Bapak Ibu, bukti Allah mengenal umatnya dalam ayat 26 sampai yang ke-27, di mana yang pertama adalah Allah memberikan Roh Kudus sehingga memampukan orang percaya untuk berdoa. Ini yang pertama, Ibu, bukti Allah yang mengenal, mengasihi umatnya. Dalam ayat 26 sampai yang ke-27, di situ kita mau belajar. Yang pertama adalah Allah memberikan Roh Kudus sehingga memampukan orang percaya untuk berdoa. Nah, pada saat itu Ibu, dalam konteks jemaat yang ada di Roma, karena kerinduan Rasul Paulus pada saat itu banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menentang ajaran Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus ingin jemaat-jemaat yang ada di Roma imannya tetap kuat, imannya tetap teguh. Sehingga Rasul Paulus ya melalui firman dalam ayat 26 sampai yang ke-27 ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita, bahwa kita sudah diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, Bapak Ibu, memampukan kita untuk berdoa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah,
Seumpama Bapak Ibu tidak mau berdoa, nah, tadi kan doa adalah napas orang percaya. Seumpama Bapak Ibu itu tidak bernapas 10 menit, kira-kira bagaimana? Loh, kita bisa membayangkan Bapak Ibu, ya, nah, ya, 10 menit aja kita tidak berdoa, tidak bernapas, kita bisa dikatakan mati. Nah, di sini di mana Allah membuktikan bahwa Allah mengenal umatnya, Dia memberikan Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu berkarya, ya, ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Di saat orang percaya ini mengalami kelemahan, keputusasaan, berbeban berat. Di saat kita memiliki Roh Kudus dalam hati dan hidup kita, Roh Kudus itu memampukan kita. Roh Kudus ini memberikan pengharapan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau berdoa. Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hati dan hidup kita. Kan apa tadi? Seperti orang tua kepada anaknya, pasti orang tuanya tidak akan meninggalkan si anak ini sendirian. Kita tahu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan siapa Ibu? Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di dalam hati dan hidup kita. Meskipun di saat kita tergeletak dan kita tidak bisa berkata-kata untuk berdoa, Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu berdoa kepada Allah untuk kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga Allah benar-benar mengenal kita. Ini ya Ibu, ya. Ini yang pertama. Bukti Allah mengenal umatnya, bukti Allah mengenal kita. Kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati dan hidup kita. Sehingga Ibu, sehingga kita dapat berdoa. Kenapa? Kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan, pengharapan dalam hati dan hidup kita. Ini yang pertama Ibu. Lalu yang kedua, bukti Allah mengenal umatnya, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua Bapak Ibu, bukti Allah mengenal umatnya, bukti Allah mengasihi umatnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua jelas di ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja. Ya, di sini katakan tadi di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, maksud dari Tuhan ada atau segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini ada janji, jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Allah akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan akan menyertai. Nah, maksud dari turut bekerja, Bapak Ibu, di sini adalah di mana Allah membuktikan bahwa Allah akan memelihara kehidupan kita.
Nah, kira-kira Bapak Ibu mau enggak kehidupannya ini benar-benar ada Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan menyertai. Kira-kira mau atau tidak, Ibu? Ya, dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan. Di saat kita percaya kepada Tuhan, Allah mengenal kita. Tuhan akan memelihara kita. Sehingga apa? Sehingga rancangan-rancangan Allah itu indah bagi setiap orang percaya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, mestinya Bapak Ibu ya, pastinya kita sebagai orang percaya kan ingin Allah itu selalu bekerja, turut bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Itu adalah keinginan kita. Tetapi di saat Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, harus ada respon yang harus kita kerjakan. Di sini katakan tadi Ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini jelas bahwa setiap orang pasti merindukan, menginginkan pemeliharaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita juga ada respon untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi Dia. Oh, ini ya Bu, ya. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini kita harus hidup mengasihi Tuhan. Ini ya Bu, ada respon yang harus kita kerjakan agar Allah mengenal umatnya. Kita harus mempunyai respon Ibu kepada Allah, yaitu apa? Mengasihi Dia. Apakah hidup kita sekarang ini sudah mengasihi Dia atau belum? Itu pertanyaan bagi kehidupan kita masing-masing. Apakah kita masih setengah-setengah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Karena ada respon, harus ada tindakan. Bukan hanya Allah mengasihi kita, mengenal kita, tetapi sebagai orang percaya, agar Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, menyertai kita, memelihara kita, ada respon dari hati dan hidup kita, yaitu apa? Mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, di saat kita mengasihi Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan rancangan-rancangan yang indah bagi kehidupan kita. Lah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya mempunyai satu ilustrasi Bapak Ibu. Ini salah satu jemaat kami ya. Salah satu jemaat kami yang memang sudah benar-benar Bapak Ibu mengerti, tahu bahwa jemaat kami Tanjung Rejo dan Karangsubur itu banyak jemaat-jemaat yang sepuh, tua-tua nggih. Kalian mriki tesih tua mrika, kula tingali saking mriki, mrika kula tingali Bapak Ibu tesih sepuh mrika. Nggih, ngene kula pasamuan wonten kula. Nah, Bapak Ibu, nanging simbah menika Ibu nggih, mbah-mbah itu ya. Ini saya bicarakan yang Karangsubur aja Ibu, yang banyak yang mbah-mbah di atas 80 tahun ke atas. Nah, di dalam membuktikan ya, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, setiap hari Minggu Bapak Ibu, ini membuktikan Bapak Ibu ya. Kita buktikan ilustrasi ini, bahwa tiap hari Minggu 8:30 jemaat yang paling tua ini, dia, Pak, saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, ke gereja Ibu, itu pasti nomor 1.
orang paling tua, tetapi dia membuktikan dia mengasihi Allah, dia datang ke gereja nggak pernah telat. Ini hal kecil lah Ibu, tapi luar biasa taatnya Ibu. Nah di saat juga Ibu, kadang ada pengumuman, ada iuran-iuran, simbah yang pekerjaannya, Bapak Ibu bisa menggambarkan, pekerjaannya itu ke sana kejahatan ya Bu, ke hutan. Nah, ya lereng-lereng gunung mencari kayu bakar ya Ibu. Nah, dia kalau sudah dari hutan mencari kayu ya Ibu, ya mencari kayu, biasanya kulon itu jeporo ditumpuk, terus ditaleni, dijual. Tuh. Dijual dan uangnya ya Ibu, ya dan uangnya di saat Bapak Ibu besok kita ada ibadah Padang. Bapak Ibu besok ada Paskah dan Natal. Simbah ini Bapak Ibu membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dia nomor satu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa Ibu nih buat saya. Saya bahasa Nikolon ini nulodo kali simbah ini. Makanya kalau ibadah saya maksimal 1/4 jam itu harus sampai di gereja. Ah, itu Ibu. Maka itu di situ saya belajar, mengasihi Tuhan itu dengan ketaatan, dengan kesungguhan, dengan pengorbanan. Ya, bukan hanya kita menuntut Allah bekerja dalam kehidupan kita saja, menyertai memelihara kita saja, bukan, tetapi kita juga merespon, mengasihi Dia. Kita siap tidak berkorban untuk Tuhan. Ya, seperti simbah ini Ibu. Meskipun tua, imannya tetap setia sampai selama-lamanya. Rancangan Tuhan indah bagi simbah ini. Meskipun anak-anaknya, Ibu, ini jujur, anak-anaknya itu tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Meskipun dia digoda untuk keluar dari agama Kristen, Ibu, dia tetap setia di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan yang turut bekerja dalam hidup saya. Ini Ibu. Ini kesaksian yang luar biasa yang diceritakan kepada saya, Ibu. Ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, ini ada rancangan yang indah diberikan Tuhan kepada simbah ini. Meskipun ditolak di tengah-tengah keluarganya, Tuhan memberkati simbah inilah. Maka itu Ibu, kita berani enggak mengasihi Tuhan? Ya, bukan hanya kita menuntut Tuhan, sertai saya, berkati saya, tetapi kita juga merespon. Kita harus berani berkorban mengasihi Tuhan. Bukti Bapak Ibu mengasihi Tuhan, hal kecil saja, Bapak Ibu rawuh, ngibadah, menika membuktikan Bapak Ibu menika mengasihi Tuhan. Maka itu yang kedua Ibu, bukti Allah mengenal umatnya, yaitu Allah turut bekerja ya kepada setiap orang percaya dan mendatangkan kebaikan. Ayat ini memberikan motivasi ya. Yang menulis kitab ini adalah Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu dan kepada kita, untuk memotivasi kita, menguatkan kita bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, yaitu orang-orang yang dari semula dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Nah ini,
Yang ketiga Ibu, dari ayat 29 sampai yang ke-30, di sini adalah orang-orang yang dari semula dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Nah, maksudnya adalah di mana orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Tuhan tidak membeda-bedakan, tetapi Tuhan memilih orang-orang percaya yang setia, yang taat kepadanya agar menerima keselamatan. Ini sebuah janji, sebuah jaminan yang diberikan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Di sini ada sebuah janji yang diberikan bagi setiap orang yang dipilih oleh Allah. Nah, siapa Pak orang-orang yang dipilih oleh Allah? Orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mau taat, yang mau setia, yang mau mengakui, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Sehingga jaminan orang-orang percaya ini adalah keselamatan. Kenapa? Menerima kebenaran, dipermuliakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Semuanya untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihannya. Namanya orang-orang pilihan Bapak Ibu. Yaitu kita akan dikuduskan. Kita akan diberkati. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Tema yang luar biasa. Allah mengenal umatnya. Allah mengenal kita Bapak Ibu. Ya, kita adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang harus menjadi saksi-saksi Tuhan, harus menjadi saluran berkat dan berani berkorban untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah memilih kita. Sehingga kehidupan kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan. Hidup dalam firman Tuhan. Hidup yang mau bersaksi bagi Tuhan. Namanya pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, ini namanya pilihan. Bapak Ibu yang sudah tua-tua, yang sudah menikah tanda kutip Bapak Ibu. Di saat memilih pasangan, apakah itu cuma memilih saja Ibu? Apakah cuma memilih saja? Kan dipilih ya Ibu. Oh yang cocok ini, terus dijaga. Nggih. Ditresnani, dikasihi. Itu yang terjadi. Sama halnya Allah memilih kita. Kita akan diberkati, kita akan disertai. Ya. Kita akan dipelihara, kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga apa? Ketakutan, keputusasaan itu akan hilang. Karena apa? Kita sudah menerima tadi siapa? Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan hidup kita, karena kita adalah orang pilihan Allah. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, dan kita akan hidup yang kekal karena kita menerima penebusan dosa, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Maka itu Ibu, mari melalui firman-firman pagi hari ini, Allah mengenal umatnya, Allah mengenal kita. Allah sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Kita diberi Roh Kudus.
ada dalam hati dan hidup kita. Berkarya dalam hati dan hidup kita. Sehingga memampukan kita, menguatkan kita, menghadapi segala masalah apapun. Ya, dan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Itu jaminan pemeliharaan bagi kita. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita buktikan bahwa kita harus berani mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita buktikan. Bukan hanya di mulut saja, bukan kita dengarkan saja. Tetapi firman Tuhan terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.